Die Negative! Preview. Pada tahun 1936 sampai tahun 1939, terjadi perang sipil di Spanyol yang melibatkan kaum nasionalis pendukung kerajaan dengan pihak kaum penganut sistem republik. Pihak yang kalah dari kalangan republik kemudian dibuang dan dinyatakan tidak punya status kewarganegaraan. Mereka dibuang ke daerah perbatasan Prancis dan oleh pihak Prancis, para orang yang terbuang ini diserahkan kepada pihak Nazi untuk dijadikan tawanan. Pihak Nazi bebas untuk memperlakukan mereka sesuka hati. Para tahanan Spanyol itu kebanyakan dimasukkan ke kamp Mauthausen yang terletak di Austria. Di Mauthausen, para tahanan yang baru masuk akan didata dengan dokumentasi yang lengkap. Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pendokumentasian ini adalah Paul Ricken, yang kemana-mana selalu menenteng kamera Leica-nya. Staging sangat penting bagi si bapak ini. Dia selalu mengatur agar objeknya tampil dengan kesan tersendiri. Kepala penjara Mauthausen sendiri adalah seseorang yang bernama Franz Reis. Semua kejadian di sana tidak luput dari proses dokumentasi, dari kedatangan serombongan tawanan baru, proses pelaksanaan hukuman, sampai kepada pembuatan pas foto dari masing-masing tawanan. Semuanya didokumentasi dengan lengkap. Setiap tawanan disematkan kode yang identik. François Boix adalah seorang tawanan asal Spanyol yang diperbantukan untuk menjadi asisten Paul Ricken. Dialah yang ditugaskan untuk membuat pas foto semua tawanan, sehingga dia memiliki akses untuk masuk ke kamar gelap processing film. Di kamar gelap ini mereka seringkali terlibat diskusi tentang fotografi. Boix lebih senang mengambil objek yang natural apa adanya. Menurut Paul Ricken, tidak ada yang disebut pure natural. Fotografi bergantung pada sudut pandang. Maka dari itu, Paul Ricken seringkali mengatur dan mendirect semua objek yang hendak difotonya agar terlihat dramatis di dalam foto, termasuk suasana di kamar tahanan ini. Semuanya ia perhitungkan, mulai dari tata cahaya dan positioning dari para tahanan tersebut. Suatu hari Boix diajak untuk mendatangi sebuah lokasi objek dokumentasi. Lokasi itu adalah tempat eksekusi beberapa tahanan orang Spanyol, penghuni kamp konsentrasi Gusen, penjara yang lebih kejam dari Mauthausen. Para korban yang nyata dieksekusi mencoba dibikin kesan agar mereka seperti ditembak karena mencoba untuk kabur. Tugas seksi dokumentasi yang mengatur hal tersebut agar tampak seperti yang diinginkan oleh pihak komando Nazi. Boix dan Fonseca, salah seorang temannya, kemudian mendata para korban yang meninggal itu. Namun kemudian Boix menemukan hal yang aneh. Dia melihat bahwa korban yang baru meninggal ini mengenakan seragam dengan kode yang berbeda dengan nomor kode milik mereka. Boix memeriksa lagi bahwa pakaian yang dipakai oleh korban bernomor kode orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Boix membahas hal itu dengan Fonseca, orang yang berurusan langsung dengan data para tahanan. Awalnya Fonseca mengaku nggak ngerti, tetapi setelah didesak, akhirnya dia mengakui bahwa kelompoknya memang sengaja menukar pakaian itu. Hal itu dimaksudkan untuk menyelamatkan teman mereka, sesama orang Spanyol, agar terlepas dari hukuman mati. Saat itu Hitler telah menetapkan hukuman mati bagi para tahanan yang tergolong sebagai kaum aktivis dan pemberontak. Di Mauthausen sendiri, ada berbagai cara untuk menghukum mati. Di antaranya dengan disuntik mati, disekap di ruangan dengan gas beracun, diumpankan kepada anjing buas, dan yang paling parah di antara semuanya adalah dibiarkan mati kelelahan di tangga kematian atau stair of death. Suatu saat kepala divisi pendataan atasan Fonseca mengetahui kesalahan-kesalahan data itu. Fonseca mencoba membela diri bahwa kemungkinan itu pihak Nazi sendiri yang melakukan kesalahan. Ucapan itu membuat seorang dari mereka menjadi korban eksekusi di tempat. Bos Nazi tidak menerima kalau pihak mereka disalahkan. Perwira Nazi tidak pernah salah. Paul Ricken dan Boix kembali bekerja untuk mengolah pencitraan, seolah-olah orang ini dibunuh karena hendak kabur. Malamnya, Boix memproses foto tadi sendirian di kamar gelap. Selesai mencetak dan saat ia hendak membereskan film negatif dari foto tadi, ia menemukan satu map data film negatif milik bosnya yang belum tersimpan ke dalam rak penyimpanan. Boix memeriksa data film itu, ternyata itu adalah negatif dari foto-foto adegan kekejaman dan penyiksaan yang terjadi di kamp konsentrasi tersebut. Boix segera menyimpannya di dalam lokasi khusus di dalam rak. Suatu hari, kamp konsentrasi Mauthausen kedatangan salah seorang petinggi Nazi, Heinrich Himmler, orang penting yang berada satu lingkaran dengan sang Führer Adolf Hitler. Himmler datang untuk meninjau penindakan para tahanan Mauthausen di Stair of Death, lokasi tangga 1000 yang sering banyak memakan korban. Di lokasi ini, para tahanan diperintahkan untuk mengambil batu granit
dari bawah kuari menuju lokasi atas dengan meniti tangga yang licin tersebut. Momen itu tidak lepas juga dari dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh Paul Ricken. Para tahanan Spanyol dengan sebuah radio rakitan mendengarkan pidato yang dikumandangkan oleh Himmler. Pidato itu berisi motivasi, namun juga menyiratkan sebuah informasi bahwa Jerman telah kalah perang di pertempuran Stalingrad dengan Uni Soviet. Sontak para tahanan Spanyol pun bersorak gembira. Kini harapan akan kebebasan ada di depan mata. Menindaklanjuti perkembangan yang terjadi, Franz Reich memerintahkan untuk memusnahkan semua data yang berhubungan dengan Camp Mauthausen, termasuk foto-foto dokumentasi milik Paul Ricken. Boix segera bergegas ke ruang data yang dihandle oleh temannya yang bernama Valbuena. Valbuena menemukan map yang sengaja disembunyikan Boix itu. Boix mencegahnya untuk membuang map tersebut. Jangan sampai bukti dari kekejaman para Nazi hilang begitu saja. Valbuena yang ketakutan awalnya menolak, namun kemudian dia menyerah. Dia malah memberi saran agar mapnya tetap dibawa dan negatif dari foto tadi diambil dan diganti dengan negatif kosong agar Ricken tidak curiga. Maka dari itu, kumpulan map tersebut semuanya tetap dibawa untuk dibakar, sementara negatif foto yang asli telah dikantongi oleh Boix. Pembakaran dokumen tersebut dilakukan di krematorium, tempat dilakukan pembakaran jenazah para tawanan camp. Ricken saat itu sempat melihat dan mengambil dulu map fotonya, namun ia tidak sempat memeriksanya. Dia langsung membuang map tersebut ke lubang pembakaran. Puas atas hasil kerja Boix selama ini, Paul Ricken pun menganugerahi asistennya dengan sebuah hadiah yang istimewa. Boix ia bawa ke sebuah ruangan, di mana di ruangan itu, orang-orang yang terpilih dipersilakan untuk melakukan wik-wik dengan seorang tahanan wanita yang sebelumnya telah mereka pilih sebagai wanita penghibur. Namun alih-alih melakukan wik-wik, Boix nggak bisa konsen. Ia akhirnya malah ngobrol dan kenalan dengan tahanan wanita tersebut. Kegiatan itu juga tidak lepas dari dokumentasi yang dilakukan oleh Paul Ricken. Di dalam barak, Boix kemudian membujuk para temannya agar mau membantunya menyembunyikan kumpulan negatif foto tersebut. Mereka yang awalnya pada ketakutan, akhirnya berhasil dibujuk agar mau menyelamatkan bukti kekejaman pihak Nazi yang telah menyengsarakan mereka. Kumpulan negatif itu disimpan terpisah dan akhirnya melibatkan semua divisi kerja yang sesama orang Spanyol. Bahkan sang wanita penghibur pun ikut dititipi kumpulan negatif yang jumlahnya banyak itu. Suatu malam para tahanan Spanyol ini menghibur diri dengan nyanyi bareng di dalam barak. Kegaduhan itu terdengar oleh Capo, seorang kriminal yang diangkat sebagai pengawas barak tahanan. Para Spanyol ini beralasan bahwa mereka sedang melakukan latihan untuk panggung hiburan yang akan diadakan. Kabar itu sampai ke pihak Nazi dan ternyata mereka malah menyambut ide tersebut. Sekali-kali diadakan hiburan di kamp konsentrasi mereka akan berguna untuk penyegaran. Para Spanyol mencium sebuah kesempatan yang bisa mereka manfaatkan. Mereka merencanakan untuk menyelundupkan Boix bersama kumpulan negatif foto ke dalam sebuah peti agar bisa diangkut ke dalam truk yang akan mengirimkan batu granit ke Berlin. Operasi itu akan dilakukan di saat pertunjukan dilangsungkan, karena saat itu semua perwira Nazi akan menonton pertunjukan tersebut. Saat itu di seluruh Eropa sedang merebak wabah TBC. Sebagai bentuk penanganan, semua tahanan dikumpulkan di luar barak, sementara para petugas menyemprotkan cairan disinfektan di dalam ruangan. Mirip kayak di kita sekarang lagi COVID. Saat mereka masuk ke dalam barak orang Spanyol, mereka menemukan radio rakitan yang kebetulan sedang disimpan di sebelah ranjang Valbuena. Temannya Boix ini pun ditangkap dan ditahan. Malam pertunjukan tiba, Boix pamitan dengan semua temannya yang sedang bersiap di backstage. Jadi sementara pertunjukan dimulai, Boix keluar ruangan dan pergi menuju ruangan gudang pengepakan barang. Di sana sudah menunggu seorang simpatisan mereka, seorang Yahudi yang bernama Hans Bonarewitz. Hans ini sudah menyiapkan sebuah peti berikut perbekalannya. Namun ternyata dia malah pengen ikut masuk ke dalam peti, karena dia merasa kangen dengan anaknya yang masih balita. Boix keberatan, namun kemudian dia merasa iba dan terpaksa karena Hans mengancam akan menyerahkan diri kepada Capo apabila dia tidak berangkat. Akhirnya diputuskan, Hans sendirian yang akan berangkat dan Boix menitipkan negatif filmnya kepadanya. Apabila Hans sudah tiba dengan aman dan selamat, dia harus mempublis sebuah berita kematian atas nama Fritz von Stroheim di surat kabar sebagai kode bahwa dia telah selamat. Setelah itu, Boix akan mengirimkan sisa dari negatif filmnya. Capo sendiri saat itu keluar dari dalam ruang pertunjukan. Dia merasa tersinggung dengan sebuah candaan yang dilontarkan oleh Pepe, si penampil. Capo mengajak Pepe jalan, memberinya sebatang rokok,
untuk memberi kesan seakan mereka temenan, yang ternyata Kapo membawa Pepe ke tepian bukit granit dan mendorongnya ke dalam kuari. Pepe meninggal di samping tangga Stair of Death yang telah banyak memakan korban itu. By the way, peti yang membawa Hans itu ternyata berhasil ikut dibawa pergi dan pihak Nazi baru menyadari malam berikutnya bahwa jumlah tahanan mereka berkurang 1 orang. Namun sampai beberapa hari berikutnya, mereka tidak kunjung menemukan kode yang akan dikirim oleh Hans di kolom berita kematian dalam surat kabar. Fonseca mulai cemas meskipun Boix masih berusaha untuk tetap tenang. Kondisi makin gawat, maka dari itu negatif film yang tersisa pun dikantongi Boix kemanapun ia pergi. Suatu hari ia dibawa pergi dengan paksa oleh 2 orang perwira Nazi. Boix sudah curiga jangan-jangan dia akan ditindak. Ternyata dia dibawa ke rumah Franz Reis, sang kepala kamp konsentrasi. Saat itu di rumahnya sedang diadakan perayaan ulang tahun yang ke-10 dari anaknya. Boix ditugaskan untuk menjadi seksi dokumentasi. Di tempat ini, ia bertemu dengan Anselmo, seorang bocil yang dulu sempat menghuni kamp Mauthausen. Di sini pula dia ketemu dengan Mr. Postchacher, seorang pengusaha Austria yang terbiasa mengambil pekerja dari kamp Mauthausen. Saat ada kesempatan, Boix mendekati Mr. Postchacher dengan alasan untuk memotret juragan itu dan keluarganya. Di kesempatan itu dia sekalian juga mengajak bicara sang juragan, mencoba untuk menitipkan Anselmo agar ditampung di rumahnya. Perayaan berlangsung sampai malam hari. Seorang prajurit Nazi memberikan hadiah pistol untuk sang birthday boy. Bocil ketika dikasih hadiah senjata, pengennya memang langsung main-mainin senjatanya itu. Namun masalahnya, ini senjata beneran, bukan pistol-pistolan. Sontak aja semua tamu jadi ngeri. Melihat kehebohan di luar, sang ayah pun kemudian datang menghampiri. Namun sang ayah yang perwira Nazi ini bukannya menasihati sang anak agar gak main-main dengan senjata api. Dia malah ngajarin anaknya itu cara mempergunakannya. Pertama sih masih cuma target lampu taman. Tapi berikutnya dia mendorong anaknya agar berani menembak seorang pegawai dari kalangan tahanan yang ia doktrinkan sebagai binatang. Anaknya saat itu masih ngeri. Tapi kemudian ketika ia menemukan target anak yang seumuran, ia jadi berani. Anselmo yang ada di sekitar lokasi segera menjadi target bidikannya. Sontak para hadirin pun jadi panik dan cemas. Boix datang dan menengahi. Dia mencoba menyelamatkan Anselmo. Dia bilang kepada Herr Franz bahwa bocil ini udah dilirik oleh Mr. Postchacher untuk diangkat jadi pekerja. Mr. Postchacher yang masih memiliki jiwa kemanusiaan langsung mengiyakan pernyataan Boix tadi. Anaknya bos Nazi ini pun jadi urung untuk menembaknya dan pergi dengan ayahnya ke dalam rumah. Saat itu, Boix menitipkan simpenan negatif filmnya agar dibawa oleh Anselmo ke rumah Mr. Postchacher. Mr. Postchacher memang membawa dan menempatkan Anselmo ke mes pekerja miliknya. Di sana para pekerja ini diurus oleh seorang ibu yang baik hati yang berpihak kepada mereka. Namanya Ibu Anna Poiner. Ibu Anna ini yang kelak akan menyimpankan koleksi negatif film milik Boix. Hari berikutnya para tahanan Mauthausen semuanya dikumpulkan di lapangan. Katanya akan ada pertunjukan kabaret yang akan ditampilkan. Ensemble musik memang ditampilkan, tapi bukan untuk mengiringi kabaret, tapi untuk mengiringi seorang tahanan yang akan segera dihukum mati. Tahanan itu adalah Hans yang tertangkap dalam percobaan pelariannya tempo hari. Boix jadi khawatir dengan nasib negatif filmnya. Disaksikan oleh semua penghuni camp, Mr. Franz Reis juga sekaligus memberi peringatan bahwa siapapun tidak akan pernah bisa kabur dari Mauthausen. Prosesi pun dilakukan, Hans Bonarewitz dihukum gantung sampai mati. Eksekusi itu tetap diiringi oleh lantunan ensemble musik. Malamnya, seksi dokumentasi pun bekerja mencetak foto-foto kejadian tadi. Paul Ricken melihat foto itu lebih berkomentar tentang urusan artistik gambar ketimbang konten gambarnya, dan hal itu membuat Boix marah. Boix yang sudah sangat muak melihat foto-foto kekejaman terhadap temannya tiba-tiba meledak dan menyerang Paul Ricken. Terjadi pergulatan di antara mereka yang mengundang pengawal untuk datang dan menyeret Boix ke ruang isolasi. Ruang tahanannya ternyata bersebelahan dengan ruang tahanan Valbuena. Melalui sebuah lubang kecil, mereka berbicara. Valbuena menceritakan bahwa Hans Bonarewitz sebelum digantung sempat berada di ruangan Boix sekarang dan dia menitipkan negatif film milik Boix kepadanya. Selama pemeriksaan, rupanya Hans benar-benar tutup mulut dan dia menyimpan kumpulan negatif film itu di dalam lubang duburnya sehingga tidak bisa ditemukan oleh perwira Nazi. Valbuena pun menyerahkan kumpulan negatif film itu sembari mengingatkan bahwa Hans Bonarewitz adalah seorang pahlawan bagi mereka. Boix kemudian menyembunyikan negatif tersebut. Tidak lama kemudian, Boix pun dimasukkan ke ruang interogasi dan mendapatkan penyiksaan.
Semua petinggi Mauthausen saling bergiliran menghajar Boix. Mereka menanyakan perihal negatif film yang telah dibawa oleh Hans. Boix tetap tutup mulut. Selang beberapa waktu kemudian, Boix masih disekap di ruangan tersebut, sampai akhirnya suatu hari, tentara Nazi membawanya dan kemudian menyeretnya masuk ke dalam sebuah mobil. Mobil itu adalah mobil yang khusus dibuat untuk membunuh para tahanan. Valbuena ternyata telah berada duluan di dalam. Rupanya dia juga yang sudah memberitahu pihak Nazi perihal negatif film yang disembunyikan oleh Boix. Mobil itu pun jalan dan gas beracun pun mulai dihembuskan untuk membunuh semua tahanan. Semua tahanan pun jadi panik sampai kemudian terdengar suara ledakan dan gas itu pun berhenti mengalir. Jadi selama itu pada tahun 1945, pihak Nazi sudah mulai mendapat serangan dari pihak sekutu Amerika dan mobil itu terkena lemparan bom yang meleset. George Bachmeier, komandan Nazi itu pun kabur dan meninggalkan para tahanan di lokasi tersebut. Boix balik lagi ke Mauthausen dan ternyata kondisi di sana sudah sedemikian chaos. Para tahanan menjarah makanan dan Kapo si bengis yang ditinggalkan tanpa senjata dipukul beramai-ramai oleh para tahanan. Boix segera masuk ke dalam ruang isolasinya untuk mengambil negatif yang ia sembunyikan. Lantas ia memeriksa semua ruangan yang keadaannya sudah pada berantakan. Ia menemukan Paul-Rican masih terduduk sendiri di ruang kamar gelap. Dia tidak mau ikut kabur dengan kompatriotnya karena ia merasa berbeda dengan mereka. Selama ini ia tidak pernah membunuh satu orang pun. Dia hanya mengambil foto di bawah perintah mereka. Boix tidak mau menanggapi pembelaan mantan juraganya yang terlihat bersemangat ketika mengambil foto sebuah kejadian penyiksaan. Ia membiarkan Rican sendiri dan mengambil senjata Rican yang paling berharga, kamera Leica yang sangat prestisius. Boix kemudian mengunjungi kamp tahanan wanita dan bertemu dengan wanita penghibur yang sudah jadi temannya. Wanita itu memberikan kumpulan negatif film miliknya. Berkunjung ke kamp konsentrasi Gusen, dia melihat sesosok mayat yang diletakkan pada pagar berduri. Mayat itu adalah mayat Franz Zayreis yang tertangkap dan mendapat hukuman dari para tahanan. Di gerbang Gusen sendiri, patung elang yang merupakan simbol dari organisasi Nazi diruntuhkan oleh para tahanan. Selang beberapa waktu kemudian, bersama rekannya tim Spanyol, Boix mengunjungi rumah ibu Anna Poiner, pengurus rumah mes Mr. Poststecher. Jadi selama itu, ia membantu menyembunyikan kumpulan negatif tersebut di balik batu pagar rumahnya. Mereka pun kemudian tidak lupa untuk melakukan foto bersama. Kumpulan foto yang diselamatkan Boix dari Mauthausen kemudian menjadi bukti yang memberatkan para petinggi Nazi atas kejahatan perang yang mereka lakukan dan juga menjadi bukti akan eksistensi kamp konsentrasi Mauthausen yang kejam. Boix bersama koleksi fotonya dihadirkan sebagai saksi pada pengadilan internasional di Nuremberg pada tahun 1946. 4 tahun kemudian, dia meninggal akibat penyakit TBC yang mana ia ikut terpapar saat menjadi tahanan di Mauthausen. Demikian ceritanya Bro dan Sis, selalu mengharukan apabila kita menyimak kisah yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Kita tim Senatok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!